Pernah nggak bang ngalamin sehari itu nggak dapet sewa sama sekali, pernah nggak? Ngalamin hal seperti itu? Kalau sekarang iya, Oh pernah. pernah seharian itu nggak dapat sama sekali mas. Padahal nyala aplikasinya. Mati. Oh Mati. abang gimana? Iya. Gimana nih abangnya? Malah ngelawak nih. Saya lupa mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudy Channel. Malam ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Abang Ojol. Kita mau berbincang-bincang, kita mau nanya suka dukanya Abang Ojol ini selama masa pandemi. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, kita langsung saja. Ayo bang. Oh udah masuk ini ya? Ya. Aduh. Selamat malam bang. Selamat malam. Siapa namanya bang? Ini kita boleh salaman Oh ya? nggak apa-apa. Oh kalau nggak gini ya gitu. Ini Oh aja. iya. Kayak Oke. biasa. Oke. Hai. Gimana bang? Ngojol hari ini gimana bang? Ya hari ini ya lumayan ya. Kalau misalnya sekarang ini hitungannya lumayan ketimbang awal-awal pandemi. Tapi semua yang kita dapatkan ya disyukuri saja. Emang perbedaannya jauh banget bang ya. Sebelum masa pandemi sama masa pandemi sekarang ini perbedaannya jauh banget ya secara pendapatannya. Gitu. Oh, seperti yang disampaikan sama teman-teman ketika kita nongkrong ya. Semua juga merasakan bahwa pandemi ini penurunannya drastis. Memang dari pihak Grab sendiri itu memberikan banyak sekali promosi untuk kita, bonus-bonus untuk kita, tapi mungkin karena kadang customer dan yang lain itu tidak ada atau sepi, ya itu berimbas buat kita gitu. Mas. Gitu. Ya. Pernah nggak bang ngalamin sehari itu nggak dapet sewa sama sekali, pernah nggak? Ngalamin hal seperti itu? Kalau sekarang iya. Oh pernah. Pernah seharian itu nggak dapat sama sekali mas. Padahal nyala aplikasinya. Mati. Oh abang gimana? Iya. Gimana nih abangnya? Malah ngelawak nih. Saya lupa mas. Kalau misalnya nggak dapat sih masih seharian nggak sama sekali. Kalau on beat ya itu nggak 1-2 ya masuk. Cuman 1-2 itu harus menunggu berjam-jam mas. Jadi kalau misalnya kita nggak sabar ya udah nggak dapat apa-apa, udah ambiar, pokoknya ambiar. Kalau cuman 1 atau 2 sewa atau Grab Food ya paling ya cukup buat bensin. Makanya kan kalau misalnya di Grab itu kan ada baik itu penumpang ya, terus food itu untuk makanan dan juga ekspres. Ya paling kalau misalnya untuk ekspres itu juga kan ada ekspres yang someday. Nah itu someday itu kadang-kadang bisa nolong mas untuk pemasukan, cuman memang jangkauannya, apalagi sekarang kan hujan dan kadang-kadang ada kendala-kendala di jalan, itu kan harus ngambil beberapa item ya, barang-barang yang akan dikirim. Itu lumayan mas, someday itu. Lumayan ya. Iya. Iya ngebantu lah yang bisa ngebantu. Cuman secara keseluruhan memang susah memang kalau misalnya diceritakan untuk saat ini tuh menyedihkan mas. Tapi ya sudahlah, kita syukuri saja semuanya.
hitung-hitung apa yang kita lakukan itu di jalan-jalan gitu Mas. Nih buat teman-teman ojol yang lain katanya hitung-hitung jalan-jalan, walaupun dapur juga nggak mau kalau diajak jalan-jalan. Tapi kalau misalnya yang lain itu ditanya maunya jalan-jalan atau bagaimana ya kan, wah ini kan hitungannya cuman seperti imajinasi saja Mas. Kalau misalnya sebenarnya ya bensin kita gunakan untuk jalan ya kita beli pakai uang, iya kan. Betul. Terus untuk kita handphone itu nyala pakai data ya, dan aplikasi itu nyala, kita menggunakan data Mas. Jadi kalau uang juga Mas. Kirain bisa pakai daun. Kalau misalnya daun itu bisa digunakan, saya gunakan uang aja Mas, nggak mau daun Mas, nggak enak. Aduh, iya. Abang yang labang juga nih. Ya gimana ya Mas, hidup ini kan panggung sandiwara Mas, jadi kita buat ketawa saja. Udah. Mohon maaf ya teman-teman yang lain. Ini ternyata abang ini fansnya Nika Ardila nih. Lagunya panggung sandiwara. Bercanda Bang. Iya, saya nggak suka bercanda. Itu apa, bergadis saja. Iya, karena bercanda itu udah cerai sama suaminya biasanya. Oh itu bercanda, itu janda. Aduh, abangnya gimana ini? Ya kan tadi kan temanya kita bicara santai ya. Lupa saya terlalu terbawa serius. Pandemi walaupun kita susah, tapi kadang-kadang memang nggak akan pernah rezeki itu ketukar Mas. Ketukar gimana itu maksudnya? Ya pokoknya apa yang kita lakukan selama itu kita berusaha untuk mendapatkannya, insya Allah dapat Mas. Itu yang saya rasakan. Makanya ketika ada customer yang bertanya, gimana Bang ojol saat ini seperti apa? Saya bilang ya alhamdulillah. Walaupun kita semua mengeluh tentang kesulitan, tapi ternyata ada saja jalan. Yang penting kita yakin, kita lalui semuanya dengan ikhtiar dan doa, dan tetap tidak lupa bahwa yang memberikan rezeki itu Gusti Allah, gitu Mas. Itu ada aja itu. Ini buat temen-temen ojol di luar, yang penting yakin, ikhtiar, berdoa. Betul gitu Bang? Saya setuju itu. Setuju. Dan jangan lupa bahagia pokoknya. Wah pokoknya bahagia aja udah. Harus bahagia Bang? Iya. Walaupun nggak punya uang Bang? Ya jangan, kalau nggak punya uang ya dicari toh Mas. Aduh Mas ini bener-bener ya. Gimana mau bahagia kalau cicilan udah nunggu ya kan? Dapur udah aduh tapi kita dibikin bahagia aja kan. Ya mudah-mudahan dengan kita berpikir positif, semua yang kita lakukan positif, itu juga berimbas dalam positifnya kehidupan kita Mas. Itu yang dimaksud sebenarnya. Berarti kalau kita selalu berpikiran positif itu apa ya istilahnya, apa yang terjadi kehidupan juga akan menjadi positif walaupun keadaannya tuh istilahnya kita lagi dalam kondisi susah atau apa, tapi kita harus berpikir positif gitu Bang ya. Karena di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita melupakan hal yang tidak terlihat Mas. Terlihat apa tuh, goib maksudnya? Ya goib ya, yang kita hirup napas ini, udara yang kita hirup, oksigen, dan kita keluarkan karbon dioksida itu tidak terlihat. Semua kadang-kadang yang tidak terlihat itu bisa menjadi sesuatu yang kuat. Pikiran kita itu tidak terlihat, tapi ketika kita yakin dengan apa yang kita pikirkan, positif dan positif, ya insya Allah yang kita dapatkan sesuatu yang positif. Memang teorinya seperti itu Mas, tapi kalau kita yakin,
mudah-mudahan memang benar-benar hidup kita positif, iya toh. Selalu positif bang ya, apapun yang terjadi kita harus berpikiran positif. Tapi ada pertanyaan nih bang, ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada angkanya. Saya bilang itu barang goib tapi bukan. Wah, ini ngelawak ini kayaknya. Saya udah tahu ini. Apa jawabannya mas? Apa? Nggak tahu saya. Pulsa bang. Oh, kuota internet. Saya nggak pernah lihat bentuknya kuota kayak apa. Iya. Tapi ada angkanya. Bener tuh. Nah itu kesedot itu. Saya baru ngisi 30.000 untuk 1 giga. Langsung habis mas. Nah, itu goib itu. Goib. Nggak kelihatan bentuk pulsa itu kotak atau bulat atau apa, tapi iya. Angka doang. Kalau kelihatan saya gampar itu mas. Kenapa cepet habis gitu? Aduh, kita ngobrol santai ya daripada kita ngilangin stres. Iya. Kalau tegang kita buat anak ntar mas. Aduh, ini sensor ya. Jadi abang ini ngojol udah lama bang? Ya lumayan mas. Untuk menambah penghasilan saya ngojol ya biasalah. Karena kan yang lain juga awalnya ngojol itu enak loh mas. Wah enak banget sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi itu waduh. Sorry bang, dulu kalau pendapatan itu kalau sebelum pandemi itu sehari rata-rata berapa bang? Wah itu saya rahasiakan sebenarnya mas. Gimana saya kan enak ya? Berarti kan ada angkanya lah. Bisa sampai 300-400 sehari lah. Oh. Dulu. Sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi. Udah mas jangan diterusin itu. Saya malu nyebutin angkanya loh mas. Kalau sekarang. Oke lah. Dulu kata abangnya nih sebelum pandemi itu bisa dapat 300-400 ribu per hari itu bang ya. Ya. Kerja pabrik kalah ya, makanya banyak yang ngojol. Kalah mas. Ya kalau 300-200 aja seharinya tuh udah bersih, sebulan udah lumayan bang. Lumayan. 6 juta ya kan. Ya kenapa disebut toh mas? Oh iya. Mulutnya latah. Iya ini lidah nggak bertulang jangan-jangan ya. Aduh. Ya, tapi kalau sekarang saya nggak mau. Kayaknya apa perlu ditanya nih? Pokoknya saya istighfar aja yang banyak, berselawat biar hati tenang. Kalau sekarang? Iya, pokoknya biar hati tenang lah mas. Jangan lupa istighfar, selawat biar hati tenang tuh. Walaupun tak punya uang, kayak lagu. Udahlah mas, kita usah diterus-teruskan, takut menyinggung hati dan perasaan yang lain loh. Yang enggak kan semua juga. Banyak lah yang mengalami hal-hal seperti abang, termasuk saya, termasuk ya semuanya lah karena pandemi ini kan. Sebelum pandemi kita juga kehidupan bisa dibilang normal lah ya. Cuman semenjak pandemi ini kan semua benar-benar drop. Jangankan kita yang kecil-kecil, yang perusahaan-perusahaan besar saja banyak yang bisa dibilang oleng. Banyak karyawan yang di PHK. Ya mau gimana lagi, kita mau nyalakan perusahaan juga, masukan perusahaan tidak ada buat bayar karyawan, apalagi ya kita yang istilahnya saya lah buat makan sekarang, besok udah mikir besok nggak makan buat. Iya, jadi curhatan. Oh iya, mas ya. Saya jadi curhat sendiri, lupa nih padahal. Iya. Kalau untuk suka dukanya nih bang selama ngojol ini apa? Kalau untuk sukanya karena saya menikmati pekerjaan ini, saya selalu merasakan banyak sukanya ketimbang dukanya mas. Ya dukanya kalau pemasukan saya tidak sesuai lah, maksudnya cuman sedikit gitu loh, itu saya berduka mas. Saya juga itu. Kalau masalah itu mas saya juga berduka. Iya. Maunya juga banyak terus abang. Ya itu aja. Cuman pernah nggak kan namanya customer kan banyak ya dengan karakter orang yang macam-macam gitu. Pernah nggak bang
nemuin customer yang apa ya, rewel lah, super rewel. Ya selama ini saya enjoy ya kalau misalnya ada customer ya biasanya kita ngobrol, bahkan kadang-kadang curhat ini curhat itu ya selama perjalanan ya untuk membuat perjalanan itu enjoy. Kadang-kadang customer juga mempersilahkan, ya udah Pak, kita ngobrol aja, soalnya saya kalau misalnya diem-diem saja saya ngantuk. Gitu ya. Ya alhamdulillahnya ya saya bisa lah apa itu namanya membuat suasana menjadi ya gemah ripah loh Cinawi atas obrolan gitu Mas. Cair maksudnya gitu Ya suasana cair. ya begitulah. Tapi kan ada juga yang tipikal orang yang apa ya, mungkin galak, jutek. Oh iya ada. Pernah ketemu yang seperti itu? Ya saya diem aja udah. Karena kan memang standar operasional dari Grab sendiri kan kalau seandainya customer dia tidak merespon apapun, tidak suka atas ini atas itu, ya semuanya terserah customer gitu. Jadi kita ikut customer saja. Misalnya di perjalanan itu ya customernya jutek atau diem atau apa, ya kita coba untuk profesional lah gitu. Karena kan kita kan mengantarkan customer ke tempat tujuan mereka dengan nyaman, dengan selamat dan sebagainya gitu loh. Iya. Tetap apa ya, tetap semangat ya. Iya dong, semuanya fleksibel lah Mas, pokoknya fleksibel baik lah. Tapi abang selain apa ya, selain profesinya ojol, ada sampingan lain bang? Apa stuck di ojol aja? Dulunya ya bekerja, ya sekarang yang ngojol aja gitu kan, karena mau cari kerjaan susah Mas. Iya, jadi ya udahlah ini aja dulu, menerima dengan ikhlas apa yang saya dapatkan sekarang, udah gitu aja. Emang sih bang, di musim pandemi ini banyak yang tadinya dia itu kerja karyawan, dia kena PHK, kena pemutusan hubungan kerja. Jadi ya semua larinya ojol. banyak yang lari ke ojol, sedangkan ojolnya sendiri juga lagi lagi begini lah iya, kondisinya itu. Lagi pit gitu ya. Iya. Sebenarnya nih gara-gara ini nih tahu nih. Ya gara-gara ini pokoknya gara-gara ini gitu ya. Sensor. Kasih apa pesan-pesan untuk abang-abang, teman-teman abang ojol di luar sana biar tetap semangat. Sebenarnya kalau misalnya saya disuruh kasih pesan-pesan atau apapun, saya tuh malu, karena kan ya saya mah lebih seneng nyalahin kontak terus kemudian menarik gas, mengantarkan penumpang, mengambil orderan baik food maupun express atau Sunday dan sebagainya. Itu mah bukan pesan abang, semua ojol juga pengennya begitu. Oh iya. Ya paling untuk teman-teman ojol yang lain ya udah, kalau misalnya mau ngeluh ya udah ngeluh aja, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak. Kalau misalnya kesel atau apa ya nggak apa-apa, namanya juga kita di jalan itu banyak sekali tantangannya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri kita ya pasti marah, pasti kesel, pendapatan misalnya menurun ya pasti kita akan menggerutu, mengeluh, ya nggak apa-apa. Tapi jangan pernah lupa bagaimana kita bisa menetralisir semua itu, bagaimana kita bisa selalu mengingat kebahagiaan di hati kita. Karena ketika kita itu mengingat kebahagiaan atau tidak melupakan kebahagiaan, mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik. Ya itu aja sih Mas sebenarnya Mas. Saya sih nggak tahu ya yang lain-lain ya. Wih, luar biasa ini kata-katanya.
boleh mengeluh, jangan banyak-banyak. Boleh kesal, jangan banyak-banyak. Tapi yang terpenting dari itu adalah gimana cara menetralisir semua rasa yang bisa dibilang campur aduk, itulah kesel, ngeluh, segala macam. Yaitu dengan cara apa bang? Mengingat kebahagiaan di dalam hati kita. Karena menurut saya nih, ketika kita mengingat sesuatu kebahagiaan, jadi rasa yang muncul itu ya rasa bahagia aja. Ya. Bukan begitu bang? Ya, kalau misalnya kita ibaratkan kita itu memasak nasi, kita lagi lapar, benar-benar lapar. Terus kemudian kita bayangkan nasi, wah ketika nasi itu matang itu enak banget rasanya, wah kita makan dengan lauk kita enak. Tapi ternyata kenyataannya nasi yang kita masak itu kelembekan sehingga menjadi bubur. Lah, apakah kita nggak makan? Ya kalau misalnya kita kreatif, kita mencari solusi terbaik, ya udah nggak apa-apa nasi menjadi bubur. Kita tinggal kasih cakwe, kasih irisan ayam, kasih kecap dan sebagainya untuk membuat nasi yang menjadi bubur itu tetap enak untuk dimakan gitu. Wih, luar biasa ini. Ini saya tangkap dari obrolan abang ini, intinya ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu nggak tercapai sesuai yang kita inginkan, janganlah kita frustasi, putus asa. Karena dari sesuatu itu ada hikmah yang banyak, harus kita petiklah banyak pelajaran. Saya jadi grogi nih ya, abangnya nih pintar ngomong ini. Oh enggak mas, cuman karena banyakan di jalan, jadi banyak ketemu orang, ngobrol sana ngobrol sini gitu mas. Ternyata kalau biar banyak pengalaman harus sering-sering ke jalan. Saya sering ke jalan cuman dapat kepanasan. Ya karena mas nggak ngobrol dan lupa tentang kebahagiaan, udah itu aja. Lupa bahagia ya. Kadang-kadang kita untuk bahagia itu kita harus mengingat-ingat apa yang ya ingat aja kopi mas, kopi yang diseduh terus kemudian diseruput, nyam, wah itu enak banget mas. Terus kemudian obrolan dimulai dan semua ilmu itu biasanya datang dari situ mas. Oh gitu ya. Jadi nggak semua ilmu itu datang dari pendidikan yang tinggi. Pendidikan yang tinggi itu penting ya. Iya, tapi ilmu kehidupan juga lebih penting dari pendidikan yang tinggi. Ilmu kehidupan. Ya. Ilmu kehidupan. Saya perlu belajar banyak nih sama abang nih tentang ilmu kehidupan. Aduh, saya mohon maaf ini mas, ada orderan ini. Aduh. Orderan masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bang, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga nariknya makin rame, makin sukses. Terima kasih mas. Terima kasih. Ini saya harapkan doa-doa yang tulus dari orang-orang yang tulus. Amin. Ya, saya terima kasih. Saya juga terima kasih nih atas waktunya kita bisa berbincang-bincang. Oke teman-teman, untuk obrolan kali ini cukup sekian. Semoga ada hikmah, ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan santai ini. Dan saya ingatkan jangan lupa untuk terus dukung channel Rudy Cools dengan cara like dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.